Baik, saya undang Bapak Ibu sekalian. Nggak ada Bapak ya, saya aja. Saya undang Ibu-Ibu sekalian untuk satu dalam doa. Bentar, ini ada yang join. Ibu Mita ada dua ya, pakai dua device. Iya, yang laptop muter-muter dulu, Pak. Nggak Oh, bisa di-mute. oke. Baik, mari kita berdoa dulu. Bapak Tuhan Yesus Roh Kudus, selamat pagi menjelang siang. Kami mengucap syukur untuk hari ini Bapak. Terima kasih untuk rahmat-Mu yang baru buat kami anak-anak yang Kau kasihi, sehingga kami boleh berunugerah demi anugerah senantiasa dan kami menjalani, mengarungi hari ini berserta dengan Elohim. Terima kasih untuk damai-Mu, terima kasih untuk sukacita-Mu, terima kasih untuk kemurahan dan kebaikan yang selalu Kau berikan buat kami Bapak. Itu menjadi modal kami berjalan sama-sama dengan Kau hari ini. Dan saat ini Bapak, kami mau taklukkan seluruh kesadaran kami, baik di dalam hati kami, pikiran kami, kesadaran dalam roh kami, sepenuhnya tunduk di dalam hadirat-Mu. Kami mau dengar Engkau bicara, dan marilah Roh Kudus, Engkau yang mengurapi setiap kami, Engkau yang menjamah, Engkau yang melawat setiap kami, sehingga kebenaran firman ini boleh memerdekakan kami, dan kami boleh mengalami satu transformasi dan menuju kepada kedewasaan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapak untuk hadirat-Mu yang turun di tempat di mana kami semua berada saat ini, tidak dibatasi oleh ruang gerak dan tidak dibatasi oleh tempat, karena kami percaya Engkau Allah yang betul-betul omnipresence, yang mau hadir, yang selalu hadir dimanapun kami berada. Makasih Bapak, Engkau yang bicara, take over seluruh apa yang menjadi pembicaraan anakmu ini, kuasai lidah bibir anakmu, dan biarlah seluruh apa yang keluar semua daripadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Ya, shalom semuanya. Terima kasih buat kehausan dan kerinduan saudara semua, ibu-ibu semuanya. Saya panggil ibu-ibu semuanya ya karena ada Mas Roy, lupa saya itu. Oke, terus mau hadir dan seperti tadi saya bilang, saya ngilang selama 2 minggu. Jadi ceritanya gini, minggu lalu sebetulnya saya tuh ada operasi kecil, Bapak Ibu sekalian, yang tahu beberapa orang. Termasuk salah satunya Ibu Eva tahu, Bu Lydia tahu, ada Mbak Hilda juga tahu. Jadi ceritanya, saya tuh bertahun-tahun hidung saya tuh setiap hari mampet, ya. Dan Bapak Ibu kalau ikut pemuridan terakhir saya, kira-kira 3 minggu yang lalu, suara saya itu bindeng parah. Dan kalau saudara perhatikan setiap online, suara saya itu kayak nggak lega gitu. Nggak tahu ngeh atau enggak gitu ya, karena ada sesuatu hal yang menyumbat gitu di dalam pernafasan saya. Saya bertahun-tahun saya berdoa, saya coba selesaikan dengan iman, tapi nggak kunjung selesai. Sampai akhirnya ada teman istri saya yang punya kasus mirip sekali. Itu kira-kira 2 bulan lalu ditangani dengan operasi. Akhirnya saya coba timbang-timbang, kami bawa dalam doa, dan singkat cerita, akhirnya saya putuskan untuk operasi. Dan tidak semua rumah sakit punya alatnya, karena sebetulnya penanganannya cukup simple sebetulnya, tapi saya tidak mau di black gitu, saudara. Ya, pertama cara dengan di black, dibuka gitu di sini, terus dipotong. Jadi yang menyumbat itu yang namanya konka, ibu, bapak ibu ya. Mungkin Pak Roy tahu ya, konka itu setiap orang punya. Itu yang bikin hidung kita stabil. Karena kalau udara dingin, dia akan membesar secara otomatis supaya udara dingin itu yang masuk di dalam pernafasan kita tidak terlalu banyak sehingga aman buat paru-paru kita. Tuhan itu luar biasa ya. Tuh enggak? Menciptakan organ tubuh itu secara presisi dan detail kecil-kecilnya itu punya fungsi yang luar biasa, Saudara. Nah, problemnya atau masalahnya adalah punya saya itu sudah bengkak ceritanya. Nah, kalau udah bengkak, Saudara, eh saya sebenarnya punya punya apa namanya, semprot hidung, tapi bukan merek ini, kimia. Sebetulnya jahat, itu nggak boleh.
Tapi apa boleh buat? Kemana-mana di kantong saya ada, di kendaraan ada, di kamar ada. Bahkan di tas saya, di tas laptop kalau saya pergi-pergi pelayanan itu ada. Kenapa? Karena sangat mengganggu. Bayangin ya, Anda punya pernafasan terganggu, mampet sebelah, dan itu setiap hari. Dan dalam setiap hari itu mungkin bisa 2 kali, bisa lebih dari sekali. Ya, jadi kenapa itu saya bawa kemana-mana dan setiap kali mampet saya semprot, setiap kali mampet saya semprot. Begitu saya semprot nggak sampai 1 menit, plong. Tapi efeknya nggak baik itu. Nah, akhirnya jalan satu-satunya adalah iman, nggak ada progresnya. Ya udah, saya berdoa, saya minta izin Tuhan, ini tubuhmu. Saudara, ini mungkin bisa menjadi inspirasi, Bu, Bapak, Ibu sekalian. Kalau kita menjalani satu kegiatan medis apapun, kita juga perlu minta izin sama Tuhan. Karena apa? Tubuh kita adalah milik Tuhan. Amin. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan ini tubuhmu. Minta izin tubuhmu itu diodol-odol, tahu diodol-odol itu bahasa Jawa. Disodok-sodok, diapain lah gitu kan. Dan akhirnya singkat cerita minggu lalu saudara saya ditangani. Tapi sebelumnya kalau Bapak Ibu perhatikan seminggu sebelumnya atau kurang lebih 3 minggu dari sekarang, saya sebetulnya dijadwalkan. Setelah pulang pelayanan dari Bandung hari Minggu langsung masuk rumah sakit. Tapi di hari yang sama saya ditelepon pihak rumah sakit bilang ada dokumen yang kurang. Oke, jadi perlu ada pemeriksaan segala macam. Jadi diundur, di reschedule. Dan besokannya saya ngajar di hari Senin terakhir 3 minggu yang lalu, Bapak Ibu, suara saya yang bindeng banget itu. Ternyata kecampur flu. Ya, jadi itu pengaturan Tuhan saya bilang. Kenapa pengaturan? Kalau seandainya hari Minggu saya dipaksakan masuk rumah sakit, PR saya double. Udah lagi flu, lagi bermasalah, dioperasi. Itu akan jauh lebih rumit lagi. Nah, akhirnya diundurlah 2 minggu, seminggu kemudian, diundur seminggu kemudian, dan puji Tuhan, semua berjalan dengan normal, semua berjalan dengan sempurna, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kenapa saya bilang kemurahan Tuhan? Saudara, gini, meskipun saya harus menjalani satu operasi atau satu tindakan medis, Bapak Ibu, yang saya mau bagikan gini, ketika proses saya ikuti ya, the CT scan lah, ketika di CT scan kan keraguan saya adalah ada sinus juga nih. Sinus itu ada lendir yang mampet di pipi kita, di dalam tulang pipi kita sama di dahi gitu ya. Di CT scan itu bersih, puji Tuhan. Dan yang kedua adalah hasil teh darah saya itu mau gula darah apa segala macam. Saya bersyukur punya gula darah yang baik-baik saja. Karena kadang orang takut ya kalau dites darah, coba takut gula darahnya tinggi lah, inilah apalah gitu. Karena itu satu proses yang saya nggak bisa hindari, ya udah, saudara. Nah, yang ketiga ini yang saya mau bagikan, luar biasanya Tuhan. Saya dicek toraks. Tahu toraks, Bapak Ibu? Cek toraks itu adalah rongsen di paru-paru kita. Itu salah satu proses medis penanganan, pratindakan, supaya memastikan dokter yang menangani saya itu, saya lagi tidak COVID, karena memang itu menjadi prosedur yang baru, saudara, hari-hari ini di rumah sakit. Dan waktu di rumah sakit pun tidak ada yang boleh jenguk, makanya waktu itu ada satu gerombolan ibu-ibu yang tadinya punya niat baik mau jenguk saya. Kebetulan grup ibu-ibu ini, rekan-rekan yang sangat mengasihi saya ini sebenarnya udah di rumah sakit, tapi di waktu yang bersamaan saya sedang urusin hidung saya. Baru beberapa jam kemudian saya buka handphone, aduh ada telepon, ya udah. Saya ceritakan tadi Bapak Ibu sekalian. Waktu dicek toraks, ini yang membuat saya kagum. Apa yang membuat saya kagum? Saya tanya sama dokter, hasil saya gimana dok? Bersih Pak. Sama sekali nggak ada bekas COVID-nya. Padahal perkiraan saya nih, mungkin bisa jadi pernah kena gitu. Tapi nggak terdeteksi atau apalah gitu. Tapi hasil toraks itu tidak bisa
tidak bisa membohongi. Karena kalau orang walaupun sudah sembuh, sudah ada bercak putih-putihnya sedikit gitu. Tapi bukan itu yang saya mau ceritakan. Ini yang saya mau ceritakan. Saya dulu perokok berat dan saya dulu narkoba. Kemana efek itu semua, saudara? Hilang bersih sama Tuhan. Pernah dengar saya satu videonya, ada namanya Dokter Tirta. Dia juga perokok dulu, perokok pasif. Ketika dicek toraksnya, Bapak Ibu sekalian, ada flek-flek putih-putihnya itu ada, gitu loh. Nah, ini yang saya mau ceritakan buat Bapak Ibu sekalian. Yang mana gini, ketika kita di dalam Tuhan punya masa lalu, Bapak Ibu sekalian, Tuhan tuh sanggup untuk betul-betul beresin. Ya, saya sampai bilang sama istri saya gini, wow, saya bersyukur sekali nih. Padahal dulu perokok. Gimana pun juga kalau namanya perokok udah bertahun-tahun, Bapak Ibu sekalian, itu kalau mau dicek pasti ada lah tanda-tandanya gitu. Ini sama sekali bersih, hitam. Dan dulu saya pakai drugsnya, pakai narkobanya adalah sabu-sabu yang mana yang saya hirup itu adalah uap. Ya, yang saya hirup itu adalah asap, dan itu tidak ada bekasnya. Ya, jadi buat Bapak Ibu sekalian, walaupun mungkin ya Anda beriman tentang sesuatu hal dan kemudian sesuatu hal itu tidak kunjung selesai, coba temukan kebaikan-kebaikan Tuhan di titik-titik yang lain, saudara. Kita jangan pernah membatasi Tuhan. Oke, mungkin bagian ini saya tidak menang atau saya diizinkan harus melalui proses medis, saudara. Tapi ternyata melalui proses ini saya tuh bisa melihat Tuhan bahwa Tuhan buktikan loh bahwa saya punya masa lalu itu tidak mempengaruhi masa hidup saya hari ini, saudara. Amin. So, saya berharap cerita sedikit ini membuat Bapak Ibu sekalian menggali kebaikan-kebaikan Tuhan yang mana Anda sudah alami. Ya, walaupun Anda sedang beriman A, tapi jangan fokus sama titik A itu. Temukan sisi-sisi lain, temukan bagian-bagian lain di mana Tuhan buktikan kebaikannya. Tuhan buktikan kemurahan buat Bapak Ibu sekalian. Amin. Nah, itu aja yang bisa saya ceritakan. Kalau ditanya apakah sampai sekarang rasanya masih ada kaku di dalam gitu. Mungkin yang mengganggu sedikit suara karena sebetulnya hari Sabtu kemarin saya harus kontrol, tapi karena hari Minggu saya ada pelayanan di Bandung, dimundurkan hari Selasa. Tapi saya mau bilang, minggu-minggu ini saya adalah orang yang paling sehat. Saya bilang sama Tuhan hampir tiap hari, saya nggak pernah merasa sesehat ini. Punya pernafasan yang plong, bisa nafas seleluasa ini. Saya sangat bersyukur sekali. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau Anda bisa nafas tanpa ada gangguan, itu adalah mujizat. Saya mau kasih tahu. Ternyata ada orang di luar sana, termasuk saya dulu kemarin, itu nafasnya bermasalah. Seperti itu. Ya. Oke, kita lanjut ya. Baik, saya membahas satu tema ini. Oke, sebentar. Bagian yang keempat, yaitu satu tema bicara tentang hukum-hukum dunia yang akan datang. Apa sih hukum-hukum dunia yang akan datang? Gini Bapak Ibu sekalian, saya mau bilang bahwa kekristenan kita itu akan selalu dibawa kepada satu dimensi yang sebetulnya buat manusia itu atau pikiran manusia itu nggak bisa menyelami pikiran Tuhan. Setuju dengan saya? Karena hari ini, Bapak Ibu sekalian, pengenalan kita akan Tuhan itu sebetulnya belum ada apa-apanya. Walaupun Anda sudah merasakan mujizat, Anda sudah merasakan kemurahan Tuhan, Anda sudah bisa mendengar suara Tuhan, bahkan Anda sudah bisa dapat melihat Tuhan itu sendiri di alam roh. Tapi saya mau bilang, pengenalan kita hari ini belum ada apa-apanya. Kenapa? Karena kita akan masuk dimensi yang namanya dimensi kekekalan.
kita akan memasuki satu kehidupan yang betul-betul tidak akan sama selama di muka bumi ini, saudara. Yaitu di mana? Kerajaan 1000 tahun dan langit baru, bumi baru. Buktinya kalau saudara semua ditanya nih, Anda tahu nggak kira-kira kehidupan daily-nya, kesehariannya dalam kerajaan 1000 tahun dan langit baru, bumi baru itu ngapain aja? Ada ya di sini yang bisa mendeskripsikan? Paling-paling seperti saya, gini jawabannya. Ya nanti kita terus nyembah, memuji-muji Tuhan. Apa iya? Seterusnya kita di depan hadapan Allah tuh seperti itu. Pak, itu di Alkitab ada, muji-muji. Ya itu bagian kecil. Kita nggak tahu, saudara. Itu. Dan setelah kita mengalami satu pengangkatan, saudara. Kalau ditanya, Anda kalau sudah nanti diangkat, ngapain? Ada yang sudah tahu pasti nggak? Ngapain? Kalau Bapak Ibu ditanya gitu ya, pekerjaannya apa, kerja di mana, kerjaannya di bidang apa, Anda bisa menjelaskan. Atau Anda ditanya, Anda mau pergi ke sekolah dulu ya, Anda tahu di sekolah ngapain, punya gambaran. Nah, di dalam kehidupan yang akan datang atau di dalam kekekalan itu, saudara, kita belum bisa mendeskripsinya secara detail. Kita hanya bisa melihat cuplikan-cuplikan kecil melalui Alkitab atau melalui pewahyuan, saudara. Saya kasih satu bukti. Kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus tahu nggak sih kalau dia akan mati di atas kayu salib? Halo? Sebelum Tuhan Yesus turun, diutus oleh Bapak di surga, turun ke muka bumi. Kira-kira menurut Bapak Ibu, Tuhan Yesus sudah tahu nggak kalau dia akan mati di atas kayu salib? Sudah, Pak. Sudah, oke. Lantas, apa kaitannya di dalam Alkitab? Yang mana Tuhan Yesus pada saat di Taman Getsemani, dia bilang sama Bapak, bukan Elo yang sama. Kalau boleh, cawan ini berlalu daripadaku Bapa, tapi biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Dan pada saat itu, Tuhan Yesus sampai keluar darah, ya, yang seperti keringat itu dari tubuhnya. Saudara. Artinya apa? Ada satu ketakutan besar yang dialami Tuhan Yesus pada saat itu. Sebelum dia mati di atas kayu salib. Kaitannya apa? Padahal Tuhan Yesus tahu gak kalau dia akan mati? Tahu. Saya setuju sama Bu Eva. Karena di dalam Alkitab juga dicatat, saudara, bahwa apa ya kira-kira di dalam bahasa Indonesia gini, anak domba sudah disembelih sebelum dunia dijadikan. Artinya apa? Di alam roh sudah terjadi pengorbanan Tuhan Yesus, saudara. Tapi itu tadi kaitannya apa ketika Tuhan Yesus malam sebelum dia mati di atas kayu salib, dia sampai ketakutan. Karena begini, sekelas Tuhan Yesus sekalipun, Bapak Ibu sekalian, walaupun dia sudah melihat, walaupun dia sudah tahu dia akan mati, tapi pada prakteknya, pada detailnya, saudara, ada bagian-bagian yang memang kayak semacam disembunyikan sama Bapak di surga. Tujuannya apa? Agar supaya kita mau, kita taat, kita ngelakuin. Sekarang gini, kemarin kayak di webinar di Mas Pak Doni ya yang sampaikan, dan saya tambahkan bahwa gini, di Remoka waktu itu terakhir saya memimpin mendapat satu revelation supaya kita itu menemukan panggilan hidup kita. Kalau Bapak Ibu ingat ya, seperti itu. Dan untuk menerima namanya panggilan dan untuk menemukan saja panggilan dalam hidup kita, saudara, itu butuh waktu loh. Itu butuh betul-betul kesungguhan, betul-betul butuh satu apa yang namanya ya, keseriusan, ya. Nah, ketika kita sudah menemukan panggilan itu, saudara, kayak nggak terlalu mudah untuk menerima sebetulnya. Kenapa? Contoh yang kemarin Pak Doni sampaikan, ketika Musa dapat panggilan untuk memimpin bangsa Israel. Responnya apa coba?
Tuhan ini aku, utuslah aku. Apakah gitu? Enggak. Aduh Tuhan, aku ini siapa sih? Aku ini orang yang petah lidahnya. Enggak. Dan para nabi-nabi yang dipakai Tuhan di perjanjian lama juga hal yang sama, Saudara. Yeremia, Yesaya, Yehezkiel. Orang-orang yang mau dipakai sama Tuhan itu awalnya cenderung apa? Malu. Cenderung susah untuk menerima panggilan itu, Saudara. Nah, itulah sebabnya kadang ini Tuhan izinkan untuk kita tidak melihat secara detail 100%. Mungkin garis besarnya, iya, Tuhan kasih tahu. Bagi Anda yang dapat vision, dapat penglihatan tentang hari esok, tentang hari yang akan datang. Saya mau bilang gini, kalau dibandingkan dengan fakta yang Anda jalani dalam realita kehidupan Anda, mungkin 5% atau 10% yang Tuhan kasih unjuk, Saudara. Betul nggak? Tapi kan masih ada 80%, 90% yang harus kita jalani dulu dan akhirnya kita tahu, oh ini ya. Berapa tahun yang lalu, Saudara, sebelum saya married, sebelum saya menikah, Tuhan tuh udah perlihatan. Sampai berapa tahun ke depan. Bahkan hari-hari ini, Tuhan tuh udah tunjukin. Ya, saya baru open hari ini, saya baru buka hari ini, Saudara. Karena buat saya gini, sesuatu apa yang Tuhan lihatkan, kita nggak perlu sombongin sama orang hari itu. Tangkap maksudnya? Oh, saya dapat vision, saya dapat penglihatan Tuhan akan pakai saya, Tuhan akan bawa gini, 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 segala macam, Saudara. Nggak perlu itu. Cukup kita dengan Tuhan, atau bahkan dengan orang-orang yang lain yang Tuhan pakai untuk meneguhkan itu, untuk menubuatkan itu. Itu aja. Jadi ceritanya gini, saya potong secara general saja ya Bapak Ibu sekalian ya. Awal-awal saya dalam pertobatan sekitar 2010 sampai 2012-13 lah, let's say 2013 lah, selama 3 tahun, dalam 3 tahun awal itu Saudara, eh, saya dapat satu penglihatan, saya dapat satu pernyataan, saya dapat satu vision tentang berapa tahun ke depan, yaitu hari-hari ini. Bahwa kehidupan saya bakal nggak enak. Kehidupan saya akan mengalami ini, mengalami itu, mengalami ini. Saya nangis. Dan sampai efeknya apa Bapak Ibu sekalian? Saya minta pulang. Ingat ya, kalau mungkin ada beberapa Bapak Ibu sekalian di sini yang pernah dengar kesaksian saya pada saat itu. Saya itu 3 kali ngomong sama Tuhan, Tuhan aku nggak betah di dunia ini. Aku lebih baik pulang cepat, ketemu sama Bapak di surga, ketemu sama Tuhan Yesus. Dunia ini bukan tempatku Tuhan. Rohani ya kelihatannya ya. Tapi sebetulnya itu sikap yang apa ya, pecundang. Nggak mau menghadapi kenyataan gitu. Sampai satu malam, Saudara. Antara sadar tidak sadar, di tengah-tengah tidur gitu ya. Mungkin di sini saya percaya sekali Bapak Ibu pernah mengalami hal seperti yang saya alami itu. Jadi kayak antara sadar nggak sadar, antara tidur belum tidur, pokoknya di ambang-ambang gitu. Tiba-tiba ada makhluk besar yang berkerudungkan hitam gitu, dengan tongkat yang ada sabitnya, Saudara, datang menghampiri saya. Itu suasana sangat mencekam, itu suasana sangat menakutkan. Saya nggak bisa apa-apa. Kayak orang ketindihan. Tapi saya melihat makhluk itu mendekati saya. Lalu di situ saya cuman di dalam roh, di dalam hati saya cuma ngomong, Tuhan tolong, tolong, tolong. Udah itu nggak bisa apa-apa, nggak doa nggak bisa, tengking-tengking nggak bisa, saudara, nginjil nggak bisa. Saya cuma ngomong di dalam hati saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan tolong, tolong aku, tolong deh. Terus muncul suara yang kecil di dalam hati saya bilang gini, kalau kamu salah doa, makhluk itu akan mengambil roh. Coba takut nggak? Terus akhirnya Tuhan, aku mau tunduk, aku mau submit sama Engkau. Oke. Begitu saya ngomong seperti itu Bapak Ibu sekalian, suasana yang mencekam itu tiba-tiba sirna, hilang, dan kemudian makhluk yang besar, tinggi itu, berkerudung gelap itu, Saudara, hilang juga. Lalu saya terbangun, saya berdoa, Tuhan kenapa? Apa yang saya alami hari ini?
Hari itu, malam itu juga saudara, saya dapat satu impresi atau suara di dalam hati saya bilang, kamu sudah, bukan 3 kali, sorry, 2 kali. Kamu sudah 2 kali memohon supaya kamu pulang. Artinya apa? Itu mengundang roh maut. Makanya Bapak Ibu sekalian jangan pernah bilang salah ngomong, aku mati aja, aku pengen mati aja. Itu roh maut segera datang untuk mendekati kehidupan kita sebetulnya. Serius loh. Ya. Walaupun saya doanya kayaknya rohani nih, Tuhan, tempat ini bukan tempat kediaman saya nggak cocok tempat di sini Tuhan. Tapi di dalam hati saya, Bapak Ibu sekalian, itu saya mengundang roh maut itu. Nah akhirnya semacam saya dapat ultimatum dari Tuhan gini, sekali kamu minta lagi, lewat, udah. Sejak dari situ, saya sampai hari ini, seberat apapun masalah kehidupan, saya nggak mau doa, Tuhan aku nyerah, Tuhan aku mau mati aja, enggak. Oke Tuhan, kalau ini harus aku alami, kayak kemarin Mas Roni bilang bahwa masalah itu adalah proyek yang Tuhan jadikan untuk memperlengkapi kita. Saya sangat setuju itu. Ya, kalaupun kita capek, kita lelah, saya mau bilang sama Bapak Ibu sekalian gini, nggak usah dipaksa-paksain, semangat ya, semangat ya. Lama-lama kesel. Nggak tahu kalau Bapak Ibu Saudara. Kalau orang capek banget, ya udah. Sebetulnya saat itu yang kita butuhkan adalah apa? Rest, istirahat. Betul nggak? Ambil waktu. Coba kalau Anda capek, saya bilang, ayo Bapak Ibu, saya semangat nih. Bisa, pasti bisa. Tapi nafas Anda udah nggak bisa jalan, dipaksa jalan. Coba. Lebih pantas apa? Oke, Anda butuh istirahat. Minum, istirahat sebentar ya. Nanti kalau sudah pulih energinya, jalan lagi. Makanya kalau ada orang yang kehilangan, saya itu udah rubah kata-kata penyemangat saya kepada orang yang kehilangan, yang ditinggal pihak keluarganya yang dia sayangi gitu. Biasanya dulu sih, oke semangat ya, tetap bersuka cita segala macam. Ya kedengarannya rohani saudara, tapi bagi orang yang mengalaminya, saya percaya kata-kata itu hanya formalitas. Iya Pak ya, jujur. Anda pasti manggut-manggut aja, iya, 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 iya gitu. Tapi kebutuhan di dalam hati Anda sebetulnya membutuhkan apa? Dukungan. Dukungannya dalam bentuk apa? Satu kehadiran. Yang kedua apa? Yang kedua mungkin bisa gini. Oke, ambil waktu. Nikmati prosesnya. Kita doakan. Tuhan segera membawa pindah ke area yang baru. Mungkin cukup seperti itu, saudara. Ya, karena gini, orang yang sudah nggak punya tenaga, orang yang sudah nggak bisa apa-apa disuruh semangat. Paling cuma manggut-manggut aja. Anyway, saya balik lagi ke cerita itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan memberikan grace, Tuhan memberikan kasih karunia pada saat itu untuk melihat satu perjalanan berapa tahun yang akan datang dalam kehidupan saya. Dan disitulah saya saya berargumen sama Tuhan. Tuhan aku nggak mau, nggak mau. Gak enak. Salah satu visionnya gini, saudara. Saya disuruh jalan, ada 2 jalan nih, cabang. Satu jalannya itu bersih kayak di perkotaan yang bersih begitu. Kemudian di sana ada orang-orang yang jalan, orang yang berdasi, orang yang pakai baju jas, banyak orang yang lewat situ. Tapi ada satu jalan yang sebelah kiri. Itu seperti masuk kepada goa gelap, dan di situ Tuhan bilang di belakang saya gini, kamu milih yang mana? Ke kiri Tuhan. Yakin. Padahal di kanan menyenangkan tuh. Enggak. Gak tahu. Hati saya mendorong saya pilih ke kiri. Ya udah coba saya masuk. Begitu saya masuk tempat itu gelap sekali. Gelapnya membuat saya betul-betul takut. Gelapnya membuat saya betul-betul gemetar. Dan Tuhan kayak ada di belakang saya, bukan kayak saya dalam dalam satu vision itu Tuhan masih ada di belakang saya dan dia bilang, "Kamu masih mau jalan lewat sini?" Mau tuh. Karena aku tahu ujung jalan yang saya pilih ini pasti satu tempat yang indah.
Dan sama Tuhan itu kayak kayak semacam dibawa terbang gitu, Bapak Ibu sekalian, melewati satu lorong yang panjang, yang gelap, dan cepat sekali tiba-tiba set, langsung ke dalam satu tempat taman yang begitu indah. Kalau Bapak Ibu pernah lihat taman di Belanda di internet, masih kalah indahnya. Nah, dari situ eh, saya kayak berlari dari panggilan, saya lari dari panggilan, saya kayak nggak mau, saya nggak mau. Saya ketemu sama calon istri waktu itu, dan saya cerita, saya merasa insecure. Kenapa saya insecure? Karena gini, yakin, kamu mau sama aku. Saya punya kehidupan yang akan begini loh, kehidupan yang masa depannya tuh kayak gini loh. Ya udah, akhirnya ya karena itu ya Tuhan yang pilihin, ya udah ya, akhirnya kami married sampai hari ini, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita diperlihatkan masa depan kita, kadang-kadang kita tuh kepo. Betul nggak? Pengen tahu, penasaran. Kayak apa sih sebenarnya masa depan kita? Ada yang begitu? Tapi masalahnya adalah gini, saudara. Ketika Tuhan perlihatkan sungguh-sungguh, belum tentu loh kita ready. Halo? Makanya gini, kita harus rendah hati. Nggak usah sok punya iman yang tangguh, yang aku nggak bakal kenapa-kenapa Tuhan, aku nggak bakal ninggalin Engkau segala macam. Iya. Kalau kita belum mengalami prosesnya, kita bisa bilang begitu. Tapi kalau kita masuk ke dalam prosesnya, let's say misalkan, seseorang itu udah melayani Tuhan, mencintai Tuhan, dan hidupnya udah mengalami asam garam segala macam. Hari ini mungkin biasa-biasa aja, hari ini mungkin tidak ada sesuatu hal yang besar dalam kehidupannya. Tapi saudara, ketika Tuhan mulai berperkara sama kita, bisa jadi zona yang ternyaman dalam kehidupan kita diambil. Bisa jadi. Iman yang kita punya, kita nggak pernah meninggalin Tuhan, bisa goyang. Ngerasa apa? Loh, aku tuh udah melayani bertahun-tahun. Aku sudah mengasihi, aku udah bayar harga mahal kepada Tuhan. Tapi kenapa Tuhan jahat? Tuhan ambil orang yang aku sayang. Tuhan mengambil di mana aku belum siap. Bisa bayangkan ya, saudara? Pakai kita di hadapan Tuhan, Alkitab bilang, rendahkan dirimu. Betul nggak? Di hadapan Tuhan kita nggak usah sok kuat. Di hadapan Tuhan kita nggak usah sok punya iman yang besar, saudara. Kita harus punya humbleness, kita harus punya kerendahan hati di hadapan Tuhan. Supaya apa? Itu tadi. Ketika proses itu terjadi, saudara, kita tetap memegang hati Tuhan, kita tetap memegang janji-janji Tuhan, saudara. Dan kita nggak akan goyah. Amin. Dan di satu budaya yang Tuhan ajarkan kepada saya juga berharap Bapak Ibu Saudara belajar hal yang sama. Yaitu apa? Gini, cenderung saya dulu kalau ada orang yang bersaksi, bercerita sesuatu, selalu kan bilang, selamat ya, eh, saya pernah ngalami hal itu. Oh, hal itu nggak enak, segala macam. Kayak gini loh saudara, saya tuh dulu kalau mendengar orang yang bersaksi, orang yang bercerita selalu berada di posisi yang sama gitu. Iya, aku pernah dulu ngalamin itu. Oh, dulu aku pernah ngalamin itu. Oh iya, aku dulu pernah mengalami itu. Dan tahu, saudara, Roh Kudus tegur saya. Itu benih sombong anakku. Why? Kenapa? Roh Kudus. Ketika orang ngalamin, belum tentu loh kondisi hatinya sama. Mungkin judulnya sama, saudara. Tapi, apa ya, kapasitas dan frekuensinya itu nggak tentu sama. Contohnya gini, kalau misalkan anak atau orang di bawah Anda mengalami sesuatu hal yang Anda alami hari ini sesuai kapasitas Anda. Ya, kalau misalkan ya, ya anak yang baru belajar naik sepeda atau anak yang baru belajar jalan kaki. Lagi belajar di usianya gagal, jatuh. Terus kita bilang, gitu aja nyerah. Mama aja bisa kuat nih, lihat.
Ngerti maksud saya? Jangan bandingkan head to head, jangan bandingkan kita dengan orang lain, jangan pernah. Karena kita nggak tahu posisinya. Mungkin yang dialami oleh orang di bawah kita itu sudah, itu adalah sesuatu masalah besar buat dia hari itu. Karena apa? Kapasitasnya dia belum pernah ngalamin. Nah buat kita udah ngalamin. Jadi kok judulnya sama, jatuhnya sama, saudara. Tapi kan beda usia, beda kapasitas. Dari situ saya bertobat. Kalau ada orang yang bercerita, ada orang yang bersaksi, ada orang yang membagikan sesuatu. Bagian kita apa? Dengar. Bagian kita apa? Mempelajari. Yesus ada di mana. Amin. Kalau saya dulu enggak. Orang bersaksi segala macam. Di hati itu udah, orang ini lama banget ceritanya. Pasti ngomong begini gitu ya. Terus kalau udah gitu, ya saya pernah ngalamin itu. Saya begini, 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 begini. Sorry, sombong itu. Jadi sebelum Roh Kudus negur Bapak Ibu sekalian, lebih baik merenungkan dari hari ini. Ya, balik lagi. Bicara tentang hukum-hukum dunia yang akan datang. Seperti tadi saya membahas tentang banyak hal ini, saudara. Ketika kita dikasih tunjuk sama Tuhan tentang kehidupan yang akan datang, kadang kita belum tentu siap. Ya, tapi ada tapinya gini. Ketika kita membahas tentang kekekalan, saudara, kita harus pelajari dari hari sekarang. Yang mana paling enggak kehidupannya kayak apa, pelajari. Supaya nanti ketika kehidupan itu terjadi dalam kehidupan kita, saudara, kita nggak kaget. Amin. Makanya Tuhan memberikan kuasa, Tuhan memberikan pengurapan, Tuhan memberikan power and authority, memberikan kuasa dan otoritas kepada kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak Allah. Untuk apa, saudara? Mencicipi hukum-hukum dunia yang akan datang. Makanya harus beres hatinya dulu. Supaya apa? Supaya tidak dijadikan satu kemegahan buat kita. Kalau kita bisa melakukan itu, kita bisa mencapai titik ini, dan selanjutnya, saudara, kita tidak sombong. Karena kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan kepada kita, itu besar sekali, saudara. Besar. Salah satu contoh di dalam murid-muridnya Tuhan Yesus, saudara, bahwa ketika Tuhan Yesus dicaci maki segala macam, ditolak sana sini, murid-muridnya bilang apa? Tuhan, apa perlu kami menurunkan api dari langit turun? Wah, keren sekali itu. Kuasa dan otoritas yang Tuhan percayakan kepada kita bukan untuk kita sombongkan, saudara. Kuasa dan otoritas Tuhan berikan buat kita untuk apa, saudara? Menggerakkan surga. Membawa orang yang belum mengenal Tuhan, melihat Tuhan. Itu tujuannya. Tapi kalau masalah hatinya nggak beres, justru akan dipakai untuk apa, saudara? Untuk mengisi bagian-bagian yang memang kita butuhkan. Dihargai orang, dihormati orang, dapat apresiasi dari manusia. Keren sekali, wah, gitu. Makanya pemulihan yang terjadi itu menjadikan kita selesai dengan diri kita dulu, saudara. Kalau kita selesai mensikapi hormat dari manusia, itu nggak jadi masalah. Tapi kalau ada bagian hati kita yang masih bolong-bolong, kita butuh penerimaan, kita masih butuh hormat dari manusia segala macam, kita masih butuh diakui sama manusia, dijamin. Walaupun dibungkus rohani, oh itu Tuhan, itu Tuhan. Tapi hatinya, enak sekali ya diomongin, keren, luar biasa itu ya. Itu saudara. Ya. Dan hormat, menerima kehormatan, menerima kemuliaan, itu tuh sebetulnya apa ya? Kalau kita nggak betul-betul wise, betul-betul nggak bijak, betul-betul nggak tulus, betul-betul nggak murni, saudara, bisa menjadi jebakan buat kita. Jebakan buat apa? Jebakan kejatuhan. Kejatuhan karena apa? Kesombongan. Itu. Jadi buat Bapak Ibu Saudara sekalian, tolong ini direnungkan, kalau kuasa, otoritas, dan pewahyuan-pewahyuan Tuhan berikan kepada Anda itu
besar dan banyak sekali. Anda sudah mengecap pengalaman-pengalaman yang banyak. Saya mau bilang gini, nggak perlu disombongin. Karena apa? Tuhan akan bawa ke dalam dimensi yang semakin besar lagi. Dan nanti dampaknya apa, saudara? Buah pelayanan Anda. Amin. Buat keluarga banyak dimenangkan. Orang-orang banyak dimenangkan, saudara. Ya. Nah, kita baca dulu. Ketika Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya, ia telah memperkenalkan hukum-hukum baru yang hanya berlaku di dalam kerajaan surga, yaitu permulaan dari kerajaan Allah yang akan datang itu. Setelah memberitahu bahwa kerajaan surga sudah dekat, dalam Matius 4 ayat 17, khotbah Tuhan Yesus di bukit adalah deklarasi prinsip-prinsip dari kerajaan itu. Beberapa pengajaran Tuhan ada yang mudah dimengerti dengan pikiran sehari-hari oleh orang-orang yang mendengar, tetapi hal-hal yang tidak masuk di akal dan di luar aturan-aturan dari Taurat yang telah lazim mereka kenal. Tuhan Yesus memperkenalkan hukum-hukum baru dari kerajaannya. Ayat 15 dikatakan gini, Matius 5 ayat 38, sorry ya, nomor 15 maksudnya. Matius pasal 5 ayat 38, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Nah ini nggak lazim, saudara. Kenapa nggak lazim? Yang lazim itu pada saat itu, pada zaman itu, hukum Taurat mengajarkan. Kalau kamu dicolok mata kanan, ya minta ganti. Kalau gigimu rontok, ganti gigi yang lain. Sedangkan Tuhan Yesus mengajarkan apa, saudara? Hal yang bertolak belakang. Ngerti? Makanya masalah di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian, selalu kadang kita melihatnya normalnya, standarnya itu harusnya gini, harusnya gitu. Betul nggak ya? Let's say kalau misal kita berurusan dengan masalah warisan atau apa segala macam, kasus dengan perselisihan dengan orang lain, saudara, kita menerima ketidakadilan, selalu kita akan memandang melihat dari objektivitas adilnya harusnya begini, harusnya begitu. Betul nggak? Ngapain kita susah payah, ngapain kita harus bayar harga banyak gini. Untungnya apa? Kenapa? Cara pandang kita, saudara, masih diukur dengan hukum-hukum yang ada hari ini. Padahal Tuhan Yesus mengajarkan hukum diri akan datang, kehidupannya akan datang. Amin. Oleh sebab itu, kalau buat saya pribadi gini, bukan saya yang dapat, saudara, tapi Tuhan ngajarin beberapa tahun yang lalu gini. Di dalamku tuh nggak pernah ada kerugian loh, Gus. Di surga itu nggak pernah ada rugi. Kalaupun kamu proses belajarnya bayar harganya mahal, gagal segala macam, tapi nggak pernah surga rugi. Meskipun kamu ditipu sama orang, meskipun kamu dicurigain sama orang, meskipun kamu diperalat sama Tuhan, surga nggak pernah rugi kalau kamu memberi dirimu kepada Tuhan, kepada Tuhan maksudnya. Kenapa? Kerugian kita itu akan dijadikan satu keuntungan bagi surga. Entah orang itu akan dipertobatkan, entah orang itu akan dijebak sama Tuhan untuk menjadi pengikutnya dan lain sebagainya, saudara. Sebelum tadi pemuridan ada satu diskusi sama salah seorang soal masalah warisan. Saya bilang, saya harus gimana nih Pak? Gini nih. Saya bilang begini, kalau saya dari sudut pandang sebagai hamba Tuhan, jauhi persisnya dengan manusia. Berkat kita yang kita terima itu bukan karena warisan. Berkat yang kita terima itulah berkat dari Tuhan. Kenapa, saudara? Ini tolong tangkap. Cepat atau lambat Tuhan akan uji bagian hati kita dengan mamon. Ya, siapa Tuhan yang sesungguhnya dalam hati kita? Apakah mamon ataukah Tuhan? Oh Pak, Tuhan dong. Gitu. Masa sih?
Coba kalau ada urusan-urusan perduitan, mungkin kalau 10.000, 50.000, 100.000 atau 1 juta, 2 juta, mungkin Anda bisa let go, saudara. Anda bisa ikhlas. Tapi kalau udah bicara tentang ratusan juta, mulai MM-an, belum tentu sama. Ya, tapi Tuhan akan uji hati kita di mana. Apakah masih terpikat sama Mammon atau tidak, saudara? Menjadi seorang pelayan, jebakannya juga banyak. Dapat janji-janji banyak, janji-janji manis banyak, segala macam. Pernah ya saya cerita, ada orang yang telepon, ketemu di salah satu mall besar di Jakarta, udah janjian segala macam untuk menitipkan satu berkat. Tapi yang terjadi apa, saudara? Pulang-pulang saya kecewa. Hah? Itu kan ini kan orang menghubungi, dia yang ngomong sendiri, saya suruh datang. Tapi saya kecewanya nggak berhari-hari, saudara, cukup semalam. Besoknya saya berdoa langsung, Tuhan aku ampuni orang ini. Jauhkan dia dari malapetaka, jauhkan dia dari kutuk segala macam. Tapi Tuhan ngomong di situ, aku sedang menguji hatimu. Coba. Makanya untuk menjadi seorang pelayan Tuhan, harus mengalami satu ujian soal Mammon itu tadi, saudara. Hati kita condong kemana? Ya. Nah, oke, saya lanjutkan. Memberi pipi yang sebelah lagi untuk ditampar. Hal yang sukar dilakukan. Tetapi bila mau mengerti di alam roh dalam kerajaan surga, ternyata ada hukum yang lain yang berkata di dalam Zakaria 2 pasal 2 ayat yang kelima dikatakan begini. Dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Wow. Ini adalah perlindungan, adalah pernyataan Tuhan yang begitu luar biasa, saudara. Kalau kita betul-betul berada di dalam naungan Tuhan. Saudara, dalam pengalaman pelayanan ke daerah-daerah, ke pulau-pulau itu selalu ada aja. Ya, saya pernah masuk ke Pulau Alor, itu masuk NTT, dan orang-orang setempat, orang-orang lokal, teman-teman di sana bilang, Pak di sini tuh, aduh terkenal banget kuasa jahat segala macam. Ada sih pikiran sepersekian, waduh ini kalau saya nggak benar-benar doa sungguh-sungguh nanti diterobos, ditembak sama si jahat, nih bahaya nih, segala macam, nanti kehilangan inilah, kehilangan itulah, segala macam. Puji Tuhan saudara, nggak sampai takut, sampai heboh seperti itu. Cuma kebenaran yang mengingatkan saya gini. Kalau setiga atau kalau sesatu yang bilang, kalau kita mati di dalam Tuhan, hidup kita itu di dalam Tuhan dan hidup di dalam Bapa, terlindungi. Itu yang saya pegang. Asal kita nurut, saudara, asal kita taat, saudara, pasti aman. Amin. Kalau toh kita harus mengalami mungkin satu kejadian-kejadian yang spontan, ya udah, itu untuk menunjukkan kuasa Tuhan. Jangan berpikir bahwa ketika kita melakukan kehendak Tuhan, pasti akan semua baik-baik saja, nggak ada badai, nggak ada hujan, nggak ada sesuatu yang aneh lah gitu. Siapa bilang? Paulus mengalami apa coba, saudara? Hampir karam kapal itu berapa kali? Ya, coba diracuni orang, coba ketemu masalah-masalah yang besar, saudara. Ya, jadi kalau kita melakukan kehendak Tuhan, yang terutama, yang terpenting adalah apa, saudara? Hati dan iman bahwa kita menyatu dengan Tuhan. Itu dulu. Karena pada saat kita menyatu dan terlindung di dalam Tuhan, saudara, itu ada perlindungan Tuhan sama seperti yang dikatakan dalam Zakaria pasal 2 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, aku akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya. Dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Jadi selama Bapak Ibu Saudara hidup berjalan karib dengan Tuhan, jangan pernah takut. Mau layani pelepasan, kayak mau melayani apa, kayak mau layani doa buat kota, apalah itu saudara. Jangan pernah pikir, oh, nanti dapat serangan balik, nanti dapat serangan tembak gini-gini. Apakah itu nggak akan terjadi? Bisa saudara. Serangan balik itu bisa terjadi kalau apa? Kita buka celah.
Kalau kita benar-benar menghidupi Tuhan, perlindungan Tuhan itu pasti ada. Itu aja yang kita pegang. Amin. Oke, saya lanjutkan. Ketika seorang perempuan tertangkap sedang berzina, ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang telah hafal akan hukum Taurat membawa perempuan itu kepada Tuhan. Ulangan 17 ayat yang kedua dikatakan, apabila di tengah-tengahmu, di salah satu tempatmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu ada terdapat seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan apa yang jadi mata Tuhan Allahmu, dengan melangkahi perjanjiannya dan yang pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya atau kepada matahari atau bulan atau segenap tentara langit, hal yang telah kularang itu, dan apabila hal itu diberitakan atau terdengar kepadamu, maka engkau harus memeriksanya baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan antara orang Israel, maka engkau harus membawa laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat itu keluar ke pintu gerbang, kemudian laki-laki atau perempuan itu harus kau lempari dengan batu sampai mati. Itu hukum Taurat. Bandingkan dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, saudara, di Perjanjian Baru, di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-7. Ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, siapa saja di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk lagi dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah merangkak seorang demi seorang mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepada mereka, hai ibu, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau? Jawab, tidak ada. Tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Nah, kalau menurut cerita, saudara, Tuhan Yesus ketika nulis di tanah itu nulis aib orang-orang yang pengen menghakimi perempuan berzina itu. Oh, si Agus dulu pernah begini, ini begini. Ketika orang yang mau menghukum itu, kok tahu nih dosa saya? Satu-satu pergi, satu-satu pergi, satu-satu pergi. Tapi itu cerita. Keabsahannya, keasliannya memang ya oke. Itu hanya sebuah cerita, tapi paling tidak gini, saudara. Tangkap esensinya bahwa kita semua ini orang berdosa tadinya ya. Dan oleh karena kasih karunia Tuhan, kita menjadi layak. Jadi jangan pernah meng-underestimate, jangan pernah menilai orang itu rendah. Ya. Kita ini orang yang tadinya sama, punya nasib sama. Nah, 2 ayat ini menjadi satu contoh, saudara. Di mana perjanjian lama jelas hukumnya begitu. Kalau ada orang yang berzina, orang yang melanggar, diapain? Lempari dengan batu sampai mati. Dirajam. Tapi Tuhan Yesus, kenapa? Ditabrak, saudara. Kok kayaknya nggak konsisten? Kenapa ini? Ini kalau orang memang niatnya mendebat ya pasti didebat gitu kan ya. Tuhanmu nggak konsisten. Padahal bukan begitu maksudnya. Tuhan Yesus turun ke muka bumi itu untuk memperkenalkan hukum-hukum kerajaan surga. Yang mana tidak ada gigi ganti gigi. Ya, mata ganti mata, nggak ada. Kalau orang bersalah, ya udah ampuni. Coba ini renungkan, saudara. Ternyata hal mengampuni itu adalah salah satu hukum di masa yang akan datang. Sederhana banget. Ya. Ternyata mengampuni itu adalah hukum di kehidupan yang akan datang. Makanya Tuhan ajarin dari sekarang, saudara. Nah, Tuhan tidak merombak hukum Taurat itu, tetapi sekarang pelaksana hukuman itu yang dituntutnya untuk menjadi orang yang benar, yang tidak berdosa terlebih dahulu. Hanya dia yang tidak pernah berbuat dosa, tetapi justru sekarang dia tidak menjalankan hukum Taurat itu, namun mengampuni perempuan itu. Karena kerajaan surga tidak memakai hukum Taurat lagi, tetapi memakai hukum kasih karunia.
Kasih karunia memakai cara berpikir di luar 10% kemampuan otak manusia, yaitu pikiran alam roh, berpikir cara rohani, pikiran Kristus yang berada di dalam daerah 90% kapasitas manusia biasa. Manusia dengan pikiran daging akan selalu menentang pikiran-pikiran Kristus yang berada di luar jangkauan pikiran mereka. Bagi mereka yang mau menerima pikiran Kristus, tak ada cara lain kecuali taat dipimpin oleh rohnya, memasuki daerah berpikir baru itu. Nah, bagaimana cara berpikir kita, saudara? Itu ditentukan di bawah pohon mana Anda dididik. Di bawah pohon asem atau pohon pisang kah? Oh, enggak ya. Enggak ada kaitannya, saudara. Oke, balik lagi. Kita selalu berpikir gini, kita pengen punya pikiran Kristus. Betul ya? Nah, buktinya apa sih kita memiliki pikiran Kristus itu? Sederhana. Memiliki satu pola, satu berpikir di mana apa yang Tuhan pikirkan. Apa yang Tuhan pikirkan itu adalah ya Alkitab yang Bapak Ibu Saudara baca. Ya. Makanya kalau kita bicara tentang knowledge, kita bicara tentang pengetahuan, saudara, kita mudah untuk menerima itu. Padahal tidak berhenti di situ. Pikiran Tuhan atau kebenaran atau pewahyuan atau pengajaran itu, saudara, itu akan teruji pada saat kita mengalami satu realita. Ya. Ini kadang-kadang yang agak-agak jomblang nih, saudara, dan ini bisa jadi batu sandungan kalau kita nggak bijak. Di mana letak batu sandungannya? Terkadang gini, ada orang-orang mungkin di sekitar kita betul-betul kayak kepahitan atau antipati sama kita ya. Asal mamah mah, papa mah, kamu mah atau siapapun gitu ya. Cuman doa melulu, doa melulu, doa melulu. Emang duit bisa turun dari surga ceplok gitu aja. Kerjanya melulu zamzum zamzum zamzum. Ya, yang pasti gini, kalau kita nggak sefrekuensi dengan orang-orang seperti itu, sudah mereka pasti akan teriak. Betul nggak? Karena mereka tidak mendapatkan value, mereka tidak mendapatkan nilai seperti yang kita dapat saat kita mungkin ikut Zoom doa, pemuridan, ibadah, apapun itu, saudara. Betul ya? Tapi satu sisi lain yang perlu kita juga bijak adalah apa, saudara? Apapun yang kita lakukan jangan membuat batu sandungan juga. Kenapa bisa menjadi batu sandungan? Karena orang yang belum punya nilai yang sama seperti kita, itu akan mudah sekali melihat sisi-sisi lemahnya kita, sisi-sisi kurangnya kita, yang mana dia akan membandingkan. Oh, kalau orang tuaku, dia sudah ikut kegiatan aktif di gereja atau hal-hal yang rohani, dia pasti lemah lembut, dia pasti sabar, dia pasti bisa mengerti, dia pasti bisa mengampuni dan lain sebagainya. Tapi ketika itu tidak dilihat oleh mereka, saudara, nah kita pasti akan dicap. Kok nggak sesuai ya? Kok ngakunya dia sering doa, ngakunya dia sering ibadah, kok nggak sesuai ya? Nah itu yang membuat orang-orang di sekeliling kita, saudara yang nggak punya nilai sama, merasa apa? Kita sok rohani dan lain sebagainya. Memang penilaian mereka sangat-sangat subjektif, saudara. Tapi saya mau bilang, ada baiknya juga untuk kita bisa belajar untuk mengkoreksi. Ada hal-hal yang memang kurang. Ya, makanya gini, apa ya? Bertindaklah secara presisi. Bertindaklah secara apa ya? Mengedepankan humility, mengedepankan satu kerendahan hati. Kalau ada orang yang sakit, dia belum punya iman yang sama. Jangan dipaksa orang itu lepas dari obat. Ya. Kalau ada orang yang memang dia masih sayang sama dosanya, saya masih sama dosa itu masih bisa dia ngerokok atau apa. Jangan melulu tiap kali ketemu ngomong rokok aja terus, rokok aja terus. Yang ada apa, saudara?
orang itu akan menjauh dari kita. Ya. Bukan berarti kita lembek, membiarkan itu, enggak. Ada masa-masanya kok. Ketika justru kita bisa mengasihi orang itu dengan tulus, kita menjadi teladan. Orang itu lama-lama akan nggak enak hati sendiri. Saya dikelilingi nggak semua orang yang dekat sama saya itu udah holy, benar-benar kudus yang sama senilai sama saya, maksudnya nggak ngerokok lagi gitu ya. Ada, masih ada. 1, 2 ada, saudara. Lucunya apa? Kalau orang yang masih, misalkan contohnya, orang yang masih ngerokok gitu, datang sama saya, konseling, cerita, atau bahkan dia mau belajar gitu ya. Lalu saya bilang gini, udah bro, kalau mau ngerokok bang, rokok aja gitu. Bukan saya mau membiarkan dosa itu, enggak gitu, tapi saya lebih memilih untuk menghargai apa yang belum senilai. Ngerti ya? Saya nerima dulu. Jawabnya apa, saudara? Enggak. Benar-benar enggak enak hati, benar-benar kalau beberapa orang ini ya, saya nggak bilang cuma satu orang, ada beberapa anak, beberapa orang ini yang waktu itu masih ngerokok, terus setiap kali ngerokok, dia minggir. Nggak pernah di depan saya. Bukan berarti dia menyembunyikan, enggak. Orang-orang ini merokok tidak di depan saya karena dia respect. Beda ya. Ngumpet supaya nggak ketahuan, takut sama menyingkir karena nggak enak hati itu beda. 2 hal yang berbeda. Oke. Nah, ketika kita mengasihi mereka dengan tulus seperti itu, saya percaya lambat laun dengan sendirinya dia akan bisa melepaskan. Sudah ada buktinya. Makanya ada teman waktu itu yang nanya kepada saya, ini komunitas lain. Dia bilang, Kak, di Joskin itu pernah nggak sih Kak Agus nemuin mergokin anak-anaknya pasti? Saya bilang nggak pernah. Tapi ada yang masih. Saya bilang gitu. Karena yang masih ngerokok bilang kok sama saya. Dan saya bisa ngerti. Tapi sudah ada 1, 2 yang udah lepas. Oh gitu ya. Karena ya, orang ini nanya kepada saya di komunitasnya, sembunyi-sembunyi gitu ceritanya. Sudah melayani tapi masih ngerokok. Tapi buat saya lebih baik kamu ngomong apa adanya, kita bisa ngerti, kita bisa bantu, kita bisa doakan. That's it gitu. Kalau kamu belum bisa lepas, oke, kita bantu, kita tolong. Nah, sering sekali saudara ketika kita melihat ketimpangan di dalam kehidupan kita, orang itu mungkin masih belum benar segala macam, cepat sekali kita tuh pengen nasihatin orang. Salah nggak? Enggak sih, enggak salah. Nasihatin orang enggak salah, saudara. Yang salah adalah apa? Tempat dan waktunya. Karena nggak melulu setiap orang itu ready untuk dinasihati, ready untuk ditegur. Betul ya? Saya dealing dengan beberapa orang, kalau mau negur bilang-bilang. Lucu ya? Saya hargai sekali. Lebih baik cerita apa adanya seperti itu daripada bilang, Pak kalau ada apa-apa tegur aja nggak apa-apa, saya siap. Kalau ada yang kurang ngomong aja segala macam. Tapi puji Tuhannya dari awal saudara saya nggak mau percaya. Kenapa? Saya bisa merasakan. Kalau keadaan hati lagi baik, ditegur, dinasihati itu bisa terima, saudara. Tapi kalau keadaan lagi nggak baik, misalkan hari ini Anda baru masih kesel gitu ya, tiba-tiba saya ceplok-ceplok, tersinggung nggak? Bisa jadi, gitu kan? Ya kita semua ngalamin itu, saudara. Tapi gini, balik lagi. Setiap kali kita ketemu sama orang-orang yang memang kira-kira belum sesuai dengan iman kita, senilai dengan kita, saudara. Kita harus tahu timingnya. Tujuannya apa sih? Supaya orang itu tidak menjauh dari kita, saudara. Percaya deh, gini. Apalagi ngadepin orang anak-anak millennials, generasi Z dan generasi Alpha, itu anak-anak zaman sekarang yang makin, aduh, complicated lah. Mereka betul-betul apa ya, memilih loh. Memilihnya dalam arti gini, siapa yang bisa ngarahin hidup
mereka adalah orang-orang yang memang bisa menghargai mereka. Ngerti nggak? Walaupun kita dewasa, saudara, belum tentu mereka bisa dengerin. Saya belajar banyak. Saya betul-betul harus belajar merendahkan hati, ketemu orang-orang di bawah saya. Karena pokoknya itu atau tujuannya itu, intinya itu bukan hari ini ketika kita melihat itu salah langsung kita ceplok. Enggak gitu. Tapi bagaimana kita membangun hubungan itu dulu dan akhirnya hubungan itu yang menuntun mereka melepaskan kelemahan-kelemahan mereka. Kalau cara lama kita, saudara, mungkin dengan orang tua, Bapak Ibu sekalian gitu ya. Dulu kalau salah langsung apa? Main sikat. Betul nggak? Mungkin dengan mata aja diliatin gitu udah takut. Coba hari ini yang punya anak milenial dan ke bawah, halo, nggak usah pakai tangan, caranya nggak tepat aja mereka pergi kok. Betul nggak? Perginya mungkin nggak usah kasar-kasar, Anda kan dihindarin. Percaya sama saya. Dan itu nggak enak banget. Emang pernah Pak ngalamin? Sering. Tapi saya belajar di situ. Orang-orang yang saya mentorin gitu ya, cerita banyak gini, deket gitu ya. Tapi lama-lama saya nasihatin terus ketemu saya. Ini terus tiap kali ketemu, kamu harus begini, kamu harus begini. Lama-lama mereka nggak nyaman. Saya sadar, ini orang kok udah lama nggak cerita ya. Akhirnya orang ini jujur. Kenapa nggak pernah cerita lagi? Boleh jujur? Boleh. Males Kak, ngomong sama Kak Agus lagi males. Kenapa? Setiap kali ketemu nasihat mulu. Bingung nggak coba? Ayo. Coba bingung nggak? Kok saya bingung? Lah, lu salah, gua arahin. Yang salah di mana? Tapi di situ saya belajar, saudara. Oh, ternyata pendekatannya itu beda. Buatlah orang-orang di sekeliling kita itu merasa nyaman dulu, punya hubungan dulu, baru kita bisa ngarahin, saudara. Jangan pernah punya satu nilai yang Anda belum punya hubungan, langsung ngarahin, ngatur hidupnya. Itu pasti akan menyinggung. Ya, contohnya lah ya, kalau misalkan di supermarket ya, ibu-ibu yang mungkin belanja di minimarket segala macam, tiba-tiba nyelonong. Gatel nggak pasti mau negor? Gatel. Ini orang gimana sih? Ngantri dari tadi tiba-tiba masuk. Anda kenal orang itu, Anda ya nggak punya hubungan sama sekali, terus tiba-tiba, Pak, Bu, nggak bisa, Anda harus ngantri. Ya ada sih yang akhirnya, oh iya Bu, maaf ya, itu ada. Tapi saya yakin lebih banyak yang akan melawan Anda. Ya kalau lihat di sosial media pernah viral ada ibu-ibu yang negor orang turun pesawat. Ya, pramugarinya bilang kursi pertama, kursi 4 boleh berdiri gini. Ini dari belakang jalan gitu ya, ditegur satu ibu-ibu. Mbak, tadi nggak dengar ya? Kan kursi satu bangku 1 sampai 4 yang keluar. Tahu nggak yang ditegur lebih muda. Kasar banget, dilawan loh ibu-ibunya ini sama anak muda. Karena apa? Dia negor, dia ngasih tahu tanpa ada hubungan. Dapat sesuatu, saudara? Nah, apa kaitannya tadi dengan hukum yang akan datang, saudara? Cara. Dengan sikap-sikap, dengan hukum-hukum yang kita pelajari dari Tuhan Yesus membawa kita juga akan bisa merangkul jiwa-jiwa orang-orang itu merasa aman, nyaman kepada kita. Ya. Dalam satu percakapan, saudara, ada orang yang nanya ke saya, Kak, kalau ngumpulin anak-anak untuk ngumpul segala macam itu susah nggak? Puji Tuhan enggak sih. Kenapa? Karena ada sesuatu yang dibangun dulu. Ini baru beberapa hari, saudara, kami terlibat percakapan ini. Enggak. Karena apa yang terjadi hari ini, saudara, itu mendatangkan, bukan mendatangkan, nilai atau buah atau hasil yang kita bangun beberapa waktu. Dan akhirnya kalau misal ada event atau ada kegiatan apapun gitu ya, Bapak Ibu sekalian ya, entah itu pemuridan apapun, apalagi anak muda gitu ya.
kita nggak usah pusing-pusing maksa mereka datang. Kenapa? Apalagi anak zaman sekarang, itu akan dilihat seberapa value-nya, seberapa nilainya kita buat mereka. Itu akan menjadi magnet. Oke? Kalau kita melihat satu nilai itu tinggi, pasti dengan sendiri kita akan datang. Tapi sebaliknya, kalau kita belum punya nilai yang tinggi, saudara, kita maksa orang datang kepada kita, itu akan jadi konflik. Itu justru orang nggak akan nyaman. Dari mana kita belajar itu, saudara? Tuhan Yesus. Coba, ribu-ribu orang datang sama Tuhan Yesus berbondong-bondong. Datang kepada Tuhan itu karena apa? Karena Tuhan Yesus ganteng? Konon lagi ya. Ini ada cerita juga, saudara. Sebenarnya wajahnya Tuhan Yesus itu sama di muka bumi nggak seganteng di lukisan-lukisan seperti itu, saudara. Biasa mukanya. Tapi orang bondong-bondong datang kepada Tuhan karena apa? Dia punya nilai. Ya, sehingga orang datang kepada Tuhan. Nah, sama Bapak Ibu sekalian. Kalau cara kita punya nilai, Anda nggak usah paksain orang di luar kita untuk mengikuti cara kita. Tapi kalau Anda sudah punya nilai tinggi, orang akan datang kepada Anda dan mengikuti keteladanan Bapak Ibu sekalian. Amin. Nah, cara hidup kita, saudara, hukum-hukum di hukum yang dunia yang akan datang yang kita pakai, itu tergantung dari di bawah pohon mana kita dididik. Ya, saya akan share screen. Oke. Mengapa Tuhan justru memilih murid-murid dari kalangan orang-orang yang tidak berpendidikan tinggi dalam masyarakat, seperti tukang-tukang ikan, pemungut cukai, dan sebagainya? Karena mereka akan lebih mudah ditarik dalam alam roh daripada yang sudah terlatih memakai otak mereka yang terdidik demi melawan kutuk-kutuk manusia di bumi. Manusia yang sederhana itu lebih mudah berpindah dari dunia materi ke dalam dunia alam roh, alam supranatural. Bukan berarti yang terlanjur berpendidikan tinggi tidak dipanggilnya, tetapi dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk membongkar habis pikiran-pikiran duniawi dan yang kedagingan itu. Sementara Tuhan hanya mempunyai sedikit waktu untuk mengajar murid-muridnya, maka ia memilih mereka yang gampang menerima pengajarannya dahulu. Alkitab yang ngomong, bukan saya, bukan Pak Andreas, bukan. Orang yang bodoh bagi dunia justru dipilih Tuhan. Kenapa orang yang bodoh bagi dunia dipilih? Karena dia mempunyai mindset, dia mempunyai cara berpikir yang sederhana, saudara. Diarahkannya, oke mau. Nah, orang yang terlalu kepintaran, tapi di sini kalau Tuhan kasih kepintaran bukan berarti itu salah, saudara. Bukan. Kalau Anda tetap hidup dipimpin oleh Roh, justru kecerdasan Anda akan dipakai Tuhan. Amin. Tapi intinya gini, kecerdasan manusia hari ini itu akibat dari apa? Buah pengetahuan baik dan jahat. Antara baik dan jahat. Maka nggak heran saudara, sering sekali ketika kita mendapat satu panggilan dari Tuhan, kita selalu hitung-hitungan cuan atau bocuan. Untung atau nggak untung nih. Kalau saya melakukan ini, manfaat saya apa? Kalau saya nggak ngelakuin, kerugian saya apa? Selalu berpikir untuk apa? Untung nggak untung, rugi atau nggak rugi, selalu gitu, saudara. Padahal kalau kita menjadi pengikut Kristus, kita jadi murid Kristus, apa yang harus kita bangun? Hati kita, saudara. Siap bos, kan gitu. Amin. Ketika kita ditunjuk sama Tuhan, kita nggak melarikan diri, saudara. Oleh sebab itulah, ya, di mana kita dididik, ya, buah kehidupan atau buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu akan menentukan seberapa dewasa, seberapa cepat Bapak Ibu sekalian bertumbuh atau bahkan mengenal dunia supranatural. Saya ngobrol sama istri saya. Saya lulusan SMA anyway. Ya, ada plus minusnya lah pasti ya. Tapi nggak tahu kenapa gitu. Untuk memasuki dunia-dunia supranatural tidak punya kesulitan. Yang berarti ada pembanding, saya nggak perlu sebut nama, ada pembanding si A, sebut saja si A gitu ya. Itu orang pinter banget.
segala sesuatu dilogikakan, rasionalkan segala macam. Tapi orang ini penasaran, dia pengen bisa ketemu Tuhan, bisa dapat vision segala macam. Tapi orang ini susah ngalamin. Karena apa? Rasionalnya terlalu kuat. Rasional yang dibangun akibat buah pengetahuan baik dan jahat ini akan selalu membuat gini, bener nggak ya? Selalu akan dibandingkan, selalu akan dibantah, saudara. Salah satu contoh gini, kalau Anda rindu banget pengen dapat karunia berbahasa roh, berbahasa lidah. Saya pernah ketemu juga dengan satu orang, satu bapak-bapak lah. Dia rindu pengen dapat satu karunia bahasa roh. Pak, saya tuh mau. Tapi waktu saya mandi tiba-tiba masa lidahnya, saya takut. Kenapa Pak takut? Takut itu bukan dari Roh Kudus, takut itu dari ini segala macam. Karena ini main, otaknya main. Ya bukan berarti otak kita nggak main, saudara. Tapi pergerakannya itu selalu membantah sesuatu yang dari Roh Kudus. Membantah sesuatu yang berbau-bau supranatural. Di dalam kekristenan, di dalam gereja Tuhan pun ada yang model kayak gini, saudara. Banyak. Tapi saya mau bilang gini, biarkan. Kalau mereka nggak antusias ya udah. Ya. Karena Alkitab mengajarkan kepada kita, saudara, bahwa kita akan dibawa kepada dimensi supranatural, dimensi hukum-hukum dunia yang akan datang. Jadi sesuatu hal yang kayaknya nggak lazim bagi dunia, kalau kita mencicipi, bersyukurlah. Ini ada satu kisah baru minggu lalu. Jadi ada teman-teman ini, anak-anak di Josgen itu sedang mau kumpul untuk sharing, worship, doa gitu ya. Ada satu kelompok, segelintir anak dari luar daerah. Mereka merasa dingin, mereka merasa biasa-biasa aja gitu kerohaniannya. Karena kayak nggak punya teman gitu, saudara. Sampai akhirnya satu malam dia mimpi. Mimpi itu ada pernyataan Tuhan bahwa kau akan dikirimkan satu orang dari Josgen, dari salah satu anak lah, dari Josgen yang akan membantu kamu. Tahu nggak, saudara? Besoknya langsung ada teman kita yang izin sama saya untuk datang ke anak ini, ke orang itu. Terus tiba-tiba ada WA masuk ke orang yang dapat mimpi ini. Langsung kaget. Hah, ini seperti di mimpi barusan tadi malam. Bahwa dia akan didatangin satu orang. Dan betul, itu terjadi. Saudara, hal-hal seperti ini kita akan terbiasa ketika apa? Anda mulai belajar. Karena kegiatan di alam supranatural itu akan membantu dan menolong kita kok. Itu bukan sesuatu hal yang aneh kok, saudara. Ya, kalau Anda rindu hari ini, coba perbanyak makan firman dulu, yang terutama. Yang kedua, tetap punya hati terus mau belajar. Yang ketiga adalah terus mau di monitoring, saudara, dipantau. Supaya apa? Kita nggak salah-salah dalam main hal-hal supranatural. Karena kalau kita nggak mengizinkan itu terjadi, bisa jadi jebakan. Banyak yang tersesat juga di alam roh. Ya. Oke, kita baca ayatnya. Oke, kita baca ya 1 Korintus ayat 14. Tetapi manusia dunia tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah satu kebodohan dan itu tidak dapat memahaminya. Tetapi hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ya, Yeskiel 36 ayat 25 dikatakan, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu dan akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat.
Rohku akan kubiarkan diam dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudara, ketika Tuhan memberikan janji hati yang baru, roh yang baru, sebenarnya kita dimampukan untuk apa, saudara? Memiliki hati yang taat. Amin. Karena pada saat kita menerima hati yang baru dan roh yang baru, membuat kita bisa dekat hidup dengan Tuhan, saudara. Dan itu adalah kasih karunia. Ya. Jadi, buat Bapak Ibu Saudara yang rindu mau belajar, yang terus mengalami pengalaman-pengalaman yang real bersama dengan Tuhan, mohon hati yang baru. Supaya hati yang penuh dengan luka, penuh dengan iri hati, penuh dengan kecewa, itu tidak menjadi sarang buat sampah-sampah yang mengakibatkan kita susah untuk menangkap segala sesuatu dari Tuhan. Ya, firman Tuhan mengatakan, orang yang suci hatinya dapat melihat Allah. Tangkap ini, saudara. Orang yang suci hatinya adalah hati yang baru. Oke? Nah, ternyata pemberian hati yang baru itulah yang akan memulai seseorang merindukan hal-hal surgawi dan Roh Kudus kemudian bekerja di dalam orang itu untuk membuang semua kotoran dari buah pohon pengetahuan tentang hal yang baik dan jahat dari pikiran manusia dan mulai mentaati isi firman Tuhan dengan tulus. Bagaimana mendapatkan hati yang baru itu? Sama seperti waktu Anda mendapatkan air yang jernih. Saudara, saya tutup hari ini dengan satu kisah. Saya beberapa hari lalu ikut satu doa, satu penyembahan. Dan selesai acara itu ada satu orang datang kepada saya. Dia panggil nama saya, Gus. Tadi waktu nyembah aku dapat kamu akan begini, aku bakal. Saya kaget, sekaget-kagetnya, saudara. Kenapa? Itu relate, itu berkaitan banget dengan apa yang saya dapat. Saya kenal orang itu, saya kenal tapi udah lama nggak kontak dan saya lupa namanya siapa. Datengin saya. Terus saya cuma bilang, oke Ci, thank you ya, thank you. Udah nyerah aja deh, saya taat aja deh sama Tuhan. Saya bilang gitu, saudara. Setelah nyamperin istri saya. Kita nggak kenal ya gitu, tapi izinkan saya mau ngomong. Saya waktu tadi nyembah dapat dari Tuhan gini. Kami ngobrol di kendaraan. Siapa sih orang itu? Aku kenal orang ini, tapi lupa namanya siapa. Akhirnya belakangan saya baru ingat orang ini siapa, saudara. Dan intinya gini, kalau kita mau punya hubungan yang intim dengan Tuhan, punya hati yang betul-betul fokusnya ke arahnya Tuhan, saudara, kita akan ketemu dengan orang-orang yang Tuhan pakai kayak gitu, indah sekali. Ketika dapat pernyataan itu, dapat nubuatan itu, saudara, sekali lagi, jadi konfirmasi. Jadi konfirmasi. Mau ya, saudara punya pelayanan model begitu? Jangan kagum sama hal yang canggihnya, enggak. Tapi lebih kepada gini loh, ketika Anda mendapat sesuatu pernyataan itu dan Anda bagikan kepada orang, saudara, itu akan jadi berkat. Amin. Dan Tuhan mau gereja Tuhan bangkit seperti itu. Pengertian dan pemahaman kita, pengalaman kita di alam roh, kita pakai untuk membangun satu dengan yang lain. Bukan menjadi alat kesombongan, bukan untuk menjadi alat yang menghakimi. Enggak. Nah, kita semua nanti akan ke arah sana. Amin. Ya, jadi terus belajar, terus punya hati yang mau diajar, mau dibentuk, supaya kita semua mengalami hal seperti itu, saudara. Ya, oke, saya cukupkan sampai sekian. Saya masih close sama pertanyaan, saudara. Mohon maaf karena saya setelah ini ada janji. Saya akan ada pertanyaan, saya buka pertanyaan di minggu depan setelah materi ini selesai. Mungkin kita akan diskusi tentang hal-hal dunia supranatural itu. Ya, oke. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk kita berdoa. Saya ajak kita bersahati. Bapak, terima kasih, kami ucap syukur untuk firman-Mu yang sudah Kau taburkan. Bapak, kami mohon sekali lagi minta hati yang baru dan roh yang baru daripada-Mu. Supaya kami memiliki hati yang taat, hati yang lembut, hati yang mau diarahkan, dan roh yang nurut, menangkap segala sesuatu dengan clear, bahkan presisi yang daripada-Mu Tuhan. Supaya
Kau boleh pakai kehidupan kami untuk mendatangkan surga di muka bumi ini, ketemu dengan orang-orang sekeliling kami, dan kami boleh berbagi kepada mereka, mereka boleh mengecap surga. Dan setiap apa yang kami boleh lewati bersama-sama. Bapa, biarlah kemurahan-Mu memberkati setiap anak-anak Allah dimanapun mereka sedang berada. Berkati kehidupannya, berkati pertumbuhan setiap kerohanian anak-anak-Mu ini bawa kepada kepenuhan Kristus. Damai sejahtera Allah turun buat setiap anak-anak-Mu ini, dan penyertaan Roh Kudus, Allah Bapa, bahkan Tuhan Yesus menyertai kami semuanya. Kami boleh punya hubungan yang hidup dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita berpisah, kita foto sebentar Bapak Ibu. Oke. Saya hitung ya, sampai 3. Ya, masih ada yang membuka. Saya hitung sekarang 1, 2, dan 3. Oke, satu layar lagi sebentar. Oke, 1, 2, dan 3. Oke, selamat beraktivitas. Tuhan berkati semuanya Bapak Ibu sekalian. God bless ya. See you. Sampai ketemu hari Senin. Bye. Terima kasih, Markus. Sama-sama Pak Kis. Bye.